Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Robin Ausiputro. Kali ini pada perkuliahan daring pengantar ekonomi untuk segmen yang ekonomi makro ya, dengan bab bahasan long run and short run concerns, growth, productivity, unemployment, and inflation. Masalah jangka panjang dan jangka pendek, pertumbuhan produktivitas, pengangguran, dan inflasi. Nah, ini babnya kalau di breakdown seperti ini. Akan dibahas mengenai resesi, depresi, ya, pengangguran, terus juga inflasi ya. Oke, masuk pada ini bahasan pertama. Perekonomian yang ideal itu adalah perekonomian yang di dalamnya terdapat pertumbuhan output yang cepat per pekerja, bukan per orang ya. Bukan output per orang tapi per pekerja. Tingkat pengangguran rendah dan inflasi juga rendah. Dalam situasi seperti ini, para pengambil kebijakan tuh ekonomi ya, pemerintah bisa santai gitu, tenang, tidur ya. Nah, tapi sayangnya perekonomian tuh tidak seindah itu, tidak seindah teori ya, yang ideal gitu, yang mana kinerjanya bagus, rakyatnya, masyarakatnya kinerjanya banyak, outputnya banyak, itu penganggurannya rendah, semuanya orang kerja gitu. Terus inflasi juga tidak ini. Sayang sekali karena itu ada mekanisme pasar, mekanisme ekonomi, sehingga untuk mencapai titik ideal itu sangat sulit. Nah, dari situ kita mempelajari yang namanya ekonomi makro ya. Nah, dalam ekonomi makro itu ada istilah output growth atau pertumbuhan output ya. The growth rate of the output of the entire economy. Tingkat pertumbuhan output di seluruh perekonomian. Per kapita output growth. The growth rate of output per person in the economy. Pertumbuhan output per kapita adalah tingkat pertumbuhan output per orang dalam perekonomian. Per orang ya. Terus ada yang ketiga, productivity growth. The growth rate of output per worker. Jadi tingkat pertumbuhan output per pekerja. Bedanya sama per kapita apa? Kalau per kapita tuh per orangnya dalam sebuah sistem ekonomi atau negara. Kalau yang productivity growth itu per pekerja. Kan nggak semua orang bekerja tuh, ya kan? Ada orang yang masuk angkatan kerja, usia orang kerja, tapi dia nggak kerja. Ada orang yang angkatan pensiun, ada yang anak-anak dan lain-lain ya. Nah, dari grafik ini output per worker hour productivity ya. Ini contoh case kasus dari perekonomian Amerika Serikat. Itu bisa dilihat dari tahun 1952 sampai tahun 2005, itu yang namanya output per worker hour atau jam kerja ya, jam kerja dari para pekerja, itu productivity naik turun secara fluktuatif, namun dari trennya itu tumbuh ya. Nah, apa yang mempengaruhi? Untuk membahas itu kita gunakan simulasi yang perekonomian yang disederhanakan ya. Jadi katakanlah untuk memproduksi output itu dibutuhkan mesin ya, modal, terus kemudian ada pekerja, sumber daya manusia ya, itu yang dibutuhkan untuk memproduksi output. Nah, itu perekonomian itu dalam sebuah negara terdiri dari 60 pekerja saja, dimana 10 pekerja itu, setiap 10 pekerja bekerja pada satu mesin dengan jam kerjanya 40 jam per minggu, berarti 8 jam per hari ya. Dan dari waktu kerja itu, tiap mesin itu per bulan menghasilkan 50 katakanlah 50 apa yang mudah aja ya, 50 ban gitu. Jadi mesinnya ada 6, masing-masing mesin itu dipegang 10 orang, itu menghasilkan 50 ban per bulan per mesin ya. Nah, berarti GDP-nya, output total ya, gross domestic product-nya 50 unit per mesin kalikan jumlah mesinnya 6, berarti 300 unit selama
per bulan, ya kan? Nah, terus bagaimana cara meningkatkannya? Meningkatkan dari GDP itu. Nah, salah satu contohnya adalah menambah jumlah pekerja. Jadi yang tadinya 10 orang per mesin bisa ditambah masing-masing 2 pekerja, jadi 12 orang per mesin. Itu nanti akan menaikkan kapasitas output yang mungkin awalnya 50 per bulan per mesin menjadi 53 atau 55 gitu ya. Nah, cara lain apa? Cara lain itu misalnya menambah total mesin yang awalnya 6 mesin, 6 buah mesin menjadi 10 mesin. Jadi dari situ yang awalnya satu mesin dipegang 10 orang tadinya, karena mesinnya bertambah menjadi 10 dari 6, jumlah pekerja itu dibagi lagi sehingga satu mesin itu dipegang hanya 6 orang. 6 orang megang satu mesin. Mesinnya ada 10 ya. Nah, dari situ outputnya pasti juga bertambah. Cara lain lagi meningkatkan GDP-nya gimana? Menambah jam kerja yang awalnya 40 jam per minggu atau 8 jam per hari itu menjadi 45 atau 50 jam. Sistem lembur ya. Menambah jam ini kerja itu juga nanti menambah output. Nah, selain itu juga bisa ditingkatkan dengan menambah atau melatih keterampilan, wawasan ya dari pekerjanya. Bisa masuk ya. Jadi karyawan yang lebih terampil, lebih memiliki wawasan, lebih pandai dalam bekerja itu bisa menghasilkan output kerja yang lebih banyak karena dapat menyelesaikan pekerjaannya lebih cepat. Jadi dalam 45 jam tadi itu bisa menghasilkan lebih banyak. Dan salah satu lagi yang ini bisa menambah output itu dengan mengupdate mesinnya. Contoh paling simpel aja, komputer ya. Komputer yang lama itu mengerjakan untuk editing video atau foto gitu pasti butuh waktu yang lama. Tapi kalau diupdate dengan komputer yang lebih baru dengan spek yang lebih tinggi, pastinya juga pekerjaan itu jadi jauh lebih cepat selesai. Akhirnya apa? Outputnya jadi nambah gitu ya. Nah, pada grafik ini 7.2 ya, capital per worker itu dari real case perekonomian Amerika Serikat 1952 sampai 2005 itu menunjukkan bukti bahwa peningkatan kualitas dari sumber daya manusia pekerja itu meningkatkan juga output ya, jumlah output ya dari GDP tadi. Jadi terlihat di situ pada tahun 1950-an itu 1950-an itu ini GDP-nya lebih meroket ya, lebih menanjak daripada tahun 70-an. Nah, itu karena disebabkan adanya peningkatan kualitas pekerjanya. Resesi, depresi, dan pengangguran. Recession, roughly a period in which real GDP declines for at least 2 consecutive quarters, marked by falling output and rising unemployment. Jadi periode di mana GDP real itu turun drastis ya. Resesi itu GDP realnya turun, artinya jumlah produksi atau outputnya tuh turun, berkurang drastis, minimal selama 2 kuartal ya. Ditandai dengan jatuhnya jumlah output atau produk jasa tadi, barang dan jasa yang dihasilkan, dan meningkatnya pengangguran. Kenapa penganggurannya meningkat? Karena output yang dihasilkan kan kecil tuh, sedikit ya, karena mungkin nggak laku gitu ya, atau nggak terjual seperti itu. Akhirnya perusahaan atau investor itu juga ini mengurangi produksinya. Nah, yang awalnya produksinya 1 juta unit, mempekerjakan 20.000 karyawan ya, terus kemudian produksinya hanya menjadi 20.000 unit. Ngapain nih mempekerjakan karyawan sampai sebanyak itu? Kan akhirnya dirumahkan atau di PHK ya. Nah, ada depresi, a prolonged and deep recession. The precise definition of prolonged and deep are debatable.
Jadi depresi itu adalah resesi yang berlanjut dan parah meskipun ada ketidaksepakatan tentang seberapa parah dan berapa lama suatu resesi berlangsung sehingga dia layak disebut sebagai depresi. Itu jadi keadaan seperti ini, pada saat pandemi corona seperti ini, seperti pemerintah ya, Presiden Jokowi itu kita berlakukan PSBB seperti itu. Kalau itu kan berdampak buruk ya pada produktivitas ya. Jadi kita memasuki masa resesi pada saat ini. Nah itu kalau pemerintah tidak menerapkan tarik ulur atau buka tutup ya, buka tutup antara kesehatan dan keselamatan virus corona vs perekonomian Indonesia ya, nanti bisa jatuh pada depresi ini. Makanya pemerintah menerapkan kebijakan buka dan tutup itu tadi, timingnya harus pas seperti itu ya. Nah sebagai warga negara yang baik kita harus mengikuti atau mendukung peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah pada grafik ini bukan grafik, ini tabel 7.1 itu memperlihatkan hubungan antara GDP real dan pengangguran ya, tingkat pengangguran khususnya pada Amerika masa perekonomian tahun 1929 sampai 33 dan 80 sampai 82. Dari situ dapat dilihat bahwa perubahan dari real GDP atau GDP real itu sangat mempengaruhi tingkat pengangguran ya. Di tabel yang atas itu misalnya tahun 1929 ke 1930 negatif nilainya, itu artinya dia GDP realnya turun sebanyak minus 8,6. Dan dari situ di sebelahnya yang kolom unemployment itu terlihat ada peningkatan pengangguran yang awalnya 3,2 menjadi 8,9 ya kan. Nah terus kemudian lagi tahun 30 ke 31 dia turun lagi GDP realnya dari minus 8,6 menjadi minus 6,4 ya kan. Itu penurunannya lebih kecil pak ya, lebih kecil daripada sebelumnya, tapi minus 6,4 itu kan terhadap tahun 1930 bukan terhadap tahun 1929. Nah dari situ tingkat penganggurannya menambah lagi dan seterusnya itu. Nah berikutnya kita ini masuk pada defining and measuring unemployment atau mendefinisikan dan mengukur pengangguran. Employed itu apa? Employed pekerja ya. Pekerja adalah menurut nilai yang dianut oleh Amerika Serikat, pekerja adalah seseorang yang berusia 16 tahun atau lebih yang bekerja dan kemudian dibayar, entah itu bekerjanya untuk orang lain atau bekerja pada usahanya sendiri dan dilakukan lebih dari 1 jam per minggu. Yang pertama itu. Yang kedua, siapapun yang bekerja tanpa dibayar untuk 15 jam atau lebih per minggu di perusahaan keluarga. Yang ketiga, siapapun atau seseorang yang memiliki pekerjaan tapi berhenti sementara dengan atau tanpa dibayar. Itu pengertian dari pekerja. Nah, sementara itu yang menganggur atau unemployed adalah a person 16 years old or older who is not working, is available for work and has made specific effort to find work during the previous 4 weeks. Seseorang yang 16 tahun atau lebih ya, yang lebih tua dari 16 tahun atau 16 tahun yang tidak bekerja tapi mampu bekerja dan dia sudah melakukan usaha yang nyata untuk mencari kerja selama 4 minggu terakhir. Itu yang disebut pengangguran. Not in a labor force, tidak berada pada rentang angkatan kerja. Jadi kalau angkatan kerja itu tadi terdiri dari pekerja dan pengangguran. Tapi ada kalangan yang bukan angkatan kerja, yaitu a person who is not looking for work because he or she either does not want a job or has given up looking. Seseorang yang tidak mencari kerja ya. Mungkin saja karena dia itu tidak ingin bekerja atau sudah menyerah mencari pekerjaan. Ini ada orang model kayak gitu. Itu masuknya not in the labor force atau di luar angkatan kerja. Jadi dari situ labor force, the number of people employed plus the number of unemployed.
angkatan kerja adalah jumlah antara pekerja ditambah pengangguran. Dengan syarat pengangguran tadi sudah mencari kerja minimal 4 minggu terakhir itu. Sementara population adalah sama dengan labor force plus not in labor force. Angkatan kerja yang ditambah dengan bukan angkatan kerja. Jadi ini kelompok orang yang bekerja ditambah pengangguran ditambah kelompok orang yang tidak mau bekerja. Itu ya populasi ya. Dan semuanya harus berada pada 16 tahun atau lebih. Itu untuk menyamakan persepsi seperti itu. Nah, berikutnya cara menghitung unemployment rate atau tingkat pengangguran. The ratio of the number of people unemployed to the total number of people in the labor force. Unemployment rate sama dengan unemployed per unemployed plus employed ya. Jadi tingkat pengangguran atau rasio pengangguran itu sama dengan jumlah yang menganggur dibagi dengan jumlah pekerja ditambah jumlah yang menganggur. Terus kemudian labor force participation rate atau rasio tingkat partisipasi angkatan kerja. The ratio of the labor force to the total population 16 years old or older. Jadi rasio angkatan kerja terhadap populasi berusia 16 tahun atau lebih. Itu rumusnya. Pengangguran, ini ada kesalahan ya. Yang benar itu rumusnya adalah angkatan kerja ya. Angkatan kerja itu berarti ini ya, employed plus unemployed dibagi populasi. Populasi itu siapa? Populasi ya tadi yang berusia 16 tahun atau lebih gitu ya. Nah, ternyata dalam mempelajari employed unemployed in the labor force itu di Amerika Serikat selama tahun 1953 sampai 2004 itu mereka memiliki variasi yang berbeda-beda ya, berdasarkan jenis kelamin juga ya. Itu bisa dilihat pada tabel ya. Itu ada kolom pertama itu populasi ya, 16 tahun atau lebih. Terus kemudian ada angkatan kerja, ada pekerja, ada pengangguran, ada partisipasi dari angkatan kerja, ada rasio pengangguran. Bisa dilihat itu real data case-nya. Ini melihat tingkat pengangguran atau tingkat unemployment rate berdasarkan jenis kelamin, demografi ya. Ternyata jumlahnya itu berbeda-beda ya. Waktu itu di United States of America itu menggunakan indikator ya, pertama warga kulit putih, yang kedua warga Amerika Afrika, yang cowok maupun yang cewek ya. Itu bisa dilihat bahwa jumlah mereka yang menganggur itu berbeda-beda. Nah, ini jika melihat tingkat pengangguran pada masing-masing negara bagian di Amerika, itu juga berbeda-beda. Itu kalau dibawa di Indonesia itu misalnya tingkat pengangguran di masing-masing provinsi atau masing-masing pulau di Indonesia itu berbeda-beda. Hal ini bisa disebabkan karena banyak faktor ya. Yang pertama mungkin yang jelas karena faktor ini perekonomian ya. Bisa jadi suatu wilayah itu memiliki tingkat pengangguran yang lebih tinggi gara-gara dia juga kegiatan ekonominya paling lemah dalam sebuah negara. Terus kemudian ada kota yang identik dengan kota industri itu memiliki tingkat pengangguran yang lebih rendah seperti itu. Berikutnya discouraged work effects. Discouraged work effect, the decline in measured unemployment rate that results when people who want to work but cannot find jobs grow discouraged and stop looking, thus dropping out of ranks of the unemployed and the labor force. Jadi ada kalanya atau ada sekelompok orang itu yang memang mereka tadi ya tidak menginginkan mencari kerja, jadi tidak ada serat untuk mencari kerja, tidak ada histori telah mencari kerja, dan benar-benar berhenti mencari ya, sudah lemah, sudah tidak semangat. Itu tidak bisa dikatakan pengangguran ya. Jadi dia posisinya di luar dari angkatan kerja. Karena angkatan kerja tadi kan terdiri dari populasi yang bekerja dan yang menganggur. Nah, ini untuk data pengangguran ini berapa lamanya menganggur itu di Amerika Serikat sana juga dilakukan pendataan dari tahun 1979 sampai 2004 itu
tingkat pengangguran di sana ini ya fluktuatif ya, naik turun, dan bisa dilihat dari tahun 1979 itu orang menganggur selama 10 minggu, terus kemudian 80 11 minggu, hampir 12 minggu, tahun 93 18 minggu. Jumlah penganggurannya berapa? Bisa 10% dari populasi atau angkatan kerja ya, bisa 6% dari angkatan kerja, jumlahnya banyak, dan itu menjadi beban dari pemerintah karena harus memberikan bantuan sosial kalau di sana ya. Jadi orang-orang pengangguran di Amerika Serikat sana mendapat ini bantuan sosial untuk hidup, itu semacam kalau di Indonesia itu bantuan langsung tunai ya. Nah, jadi harus dikelola sehingga dapat terselesaikan ya masalah pengangguran itu. The cause of unemployment. Some unemployment is inevitable. When we consider various causes of unemployment, it is useful to categorize unemployment into 3 types. Nah, seperti yang sudah saya terangkan tadi, pengangguran itu menjadi beban ya, beban biaya buat negara. Ketika negara mempertimbangkan berbagai biaya pengangguran, akan bagus sekali atau lebih baik mengkategorikan pengangguran ke dalam 3 jenis. Yang pertama itu ada pengangguran friksional, terus kemudian pengangguran struktural, terus kemudian pengangguran siklis ya. Penjelasannya, frictional unemployment, the portion of unemployment that is due to the normal working of the labor market used to denote short-run job or skill. Jadi pengangguran friksional itu, jadi mereka pada basicnya itu memiliki masalah kecocokan antara keterampilan atau skill ya, keahlian dengan kebutuhan dari pasar kerja atau perusahaan. Jadi perusahaan itu kan mempekerjakan orang kan berdasarkan kemampuan atau keterampilan atau keahliannya masing-masing tuh, ya kan? Dengan begitu harapannya sumber daya manusia atau pekerja yang direkrut, yang digaji nantinya itu cocok dalam melaksanakan tugas atau job description yang dibebankan padanya. Nah, dari situ mereka mencari yang pas. Kalau ternyata mereka merekrut karyawan yang tidak pas atau tidak cocok secara skill ya, secara keterampilan, maka pekerja yang dengan gaji sama dengan yang lain itu akan memberikan hasil kinerja yang tidak maksimal karena keterampilannya nggak bisa maksimal dipakai juga ya kan. Nah, dari situ bisa dibawa ke Indonesia. Itu kenapa yang namanya pendidikan vokasional itu 5 tahun dan mungkin sampai ke depan nanti 20 tahun, 25 tahun dan ke depannya itu sedang dicari atau naik daun ya pendidikan vokasional skill itu. Maksud saya vokasional itu. Karena pendidikan vokasional itu kan lebih ditekankan pada ini ya, keterampilan seperti itu ya. Terus kemudian nanti ada magang untuk uji coba apa ya kemampuannya. Terus dia juga lebih ke teknis gitu ya, sehingga apa yang disyaratkan dari perusahaan itu sudah tertera pada program pendidikan vokasional. Seperti kalian jurusan pajak itu kan ya lebih relevan dipekerjakan di tempat-tempat perpajakan atau konsultan pajak atau konsultan akuntansi. Itu lebih cocok daripada misalnya suatu pekerjaan yang hubungannya dengan pajak itu merekrut lulusan mungkin sastra atau mungkin dari lulusan komunikasi. Itu mungkin lebih nggak tepat. Sampai saking ingin dibikinnya itu agar lulusan dan perusahaan itu semakin cocok, itu akhirnya Mendikbud, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, membentuk Direktorat Jenderal baru namanya Dirjen Vokasi itu. Nah, agar bisa memaksimalkan pola pendidikan vokasi itu, bukan pola ya, tapi tata seluruhnya lah, sehingga kedepannya nanti yang namanya perusahaan merekrut karyawan itu bisa lebih tepat, lebih efektif, lebih efisien, lebih menghasilkan, sehingga nantinya tuh orang bekerja tuh cocok dengan apa yang mereka tempuh pada saat kuliah kan gitu. Nah, ini
jauh sebelum kalian kuliah, mungkin saya masih kecil sekali ini juga udah ada teorinya. Fractional unemployment disebabkan oleh ketidakcocokan keterampilan antara yang dimiliki dengan yang disyaratkan. Nah, berikutnya structural unemployment, the portion of unemployment that is due to change in the structure of the economy that result in a significant loss of jobs in certain industries. Nah, ini adalah pengangguran yang terjadi atau mereka mencapai pengangguran itu gara-gara ada perubahan struktur ekonomi yang secara hasil tuh menciptakan ini ya, perubahan signifikan. Akhirnya mereka kehilangan kesempatan kerja pada industri-industri. Misalnya apa? Nah, saya kasih contoh tuh tahun 2005 sampai tahun 2008 itu masa-masa kelahirannya internet di Indonesia. Waktu itu orang-orang yang paham ya, yang udah berpikir maju itu semuanya mendirikan usaha warnet. Baik yang mulai dari tingkat tinggi ya, di mall, di hotel, di apa, kafe internet seperti itu, sampai di toko-toko kecil gitu di pinggir jalan. Mereka semua berbisnis membuka warnet gitu. Itu yang warnet kecil di pinggir jalan itu karyawannya ada 4, ada 5, ada 6. Apalagi yang di tempat-tempat mall, tempat-tempat hotel itu yang net cafe seperti itu udah bisa merekrut karyawan banyak sekali. Nah, nggak disangka ternyata perkembangan zaman semakin modern ya. Tahun 2008 itu udah mulai terasa, 2007-2008 itu muncul waktu itu handphone BlackBerry namanya. Nah, internet udah mulai sistem kuota paketan seperti itu, sehingga semuanya beralih ke BlackBerry dan warnet tadi menjadi ditinggalkan oleh masyarakat. Ya, itu perubahan struktur yang besar itu pada bisnis internet pada saat itu. Akhirnya apa? Orang-orang yang bekerja tadi pada warnet, pada ini ya, internet seperti itu, jadi kehilangan pekerjaannya. Itu salah satu contoh structural unemployment itu. Kemudian natural rate of unemployment, the unemployment that occurs as a normal part of functioning of the economy, sometimes taken as the sum of fractional unemployment and structural unemployment. Jadi natural rate of unemployment ini dia itu pengangguran atau pengangguran yang disebabkan oleh kejadian-kejadian alami atau terjadi secara alami karena fungsi dari atau mekanisme dari ekonomi. Kadang-kadang itu disebutnya natural rate of unemployment ini adalah penjumlahan dari fractional unemployment and structural unemployment. Nah, itu dua-duanya kalau digabung menjadi natural rate of unemployment. Terus ada lagi namanya classical unemployment and lost output. The increase in unemployment that occurs during recession depression itu artinya bahwa pengangguran siklis ini adalah pengangguran yang terjadi akibat dampak dari resesi dan depresi tadi ya, karena ada turun atau drop atau hilangnya output atau barang produksi atau jasa ya, yang mendadak turun banyak itu akhirnya menimbulkan pengangguran yang tinggi. Dan itu jelas tidak alami, karena pengangguran yang alami itu rate-nya antara 4% sampai 6%. Nah, kalau karena resesi atau siklus unemployment ini yang disebabkan oleh resesi dan depresi itu bisa mencapai sampai 10% hingga 25%. Bisa dibayangkan ya, tingkat penganggurannya tuh bisa segitunya besar, 1/4-nya daripada angkatan kerja sebelumnya, tahun sebelumnya. Konsekuensi sosial. In addition to economic hardship, prolonged unemployment may also bring with a social personal ills, anxiety, depression, deterioration of physical and psychological health, drug abuse, including alcoholism and suicide. Nah, ternyata yang namanya resesi, depresi itu sebuah masalah yang sangat-sangat besar. Sangat-sangat besar bagi sebuah negara. Jadi adanya resesi dan depresi itu bisa memunculkan tingkat kemiskinan yang luar biasa masif, yang luas dan benar-benar buruk bagi sebuah
negara, termasuk di dalamnya masyarakat yang hidup di dalamnya, yang itu tuh bisa menyebabkan depresi ya, bisa menimbulkan masalah fisik, menimbulkan sakit ya, bisa menimbulkan masalah kesehatan psikologi, bisa bikin stres, depresi tadi itu. Terus pada lari pada ini waktu itu di Amerika ya, pada lari pada narkoba, alkohol, bahkan sampai bunuh diri. Kenapa? Jadi sejarah Amerika itu tentang resesi dan depresi itu waktu itu dalam suatu distrik itu ada 200.000 orang ya, 200.000 orang angkatan kerja itu yang menganggur atau sama sekali tidak bekerja tuh sampai 50.000 orang ya, seperempatnya tuh nggak kerja sama sekali. Sementara 100.000-nya atau 50%-nya itu saat itu mereka bekerja dengan target yang penuh atau kerja full, tapi hanya digaji sebesar 1,2 dolar ya, per hari ya. Jadi waktu itu mereka hanya digaji 1,2 itu, kalau sekarang ya sekitar mungkin 20.000 ya, 20.000 itu kalau punya keluarga kan nggak bisa itu buat hidup ya. Itu resesi itu dampaknya segitunya sampai disebut musuh terbesar manusia dalam sistem ekonomi itu. Nah sekarang ini kalau kalian sering melihat TV itu kan sering sekali digembar-gemborkan itu di Jakarta Pusat sana mengenai resesi ya, resesi ekonomi atau anjloknya GDP gara-gara pandemi corona. Sampai pemerintah itu memberikan stimulus kemana-mana lah gitu, agar ekonomi itu tetap berputar seperti itu. Jadi kalau bahasa dalam keluarga atau rumah tangga itu agar dapur tetap mengepul sampai segitunya, ya kan? Nah, apa yang bisa kita lakukan yang kita ini memaksimalkan apa yang kita punya. Kita apa sih? Kita pendidik, kita mahasiswa. Nah, itu dimaksimalkan. Kita bantu negara dengan memaksimalkan apa yang di bidang kita. Tapi selain itu ternyata resesi itu ada keuntungannya. Jadi anjloknya GDP itu ada keuntungannya ya. Keuntungannya apa? Dia bisa menekan atau menurunkan inflasi. Nah contohnya ini pada tabel ini bisa dilihat tuh. Nah logika yang dipakai begini. Nah resesi itu karena dia produksinya kurang ya, terus pengangguran di mana-mana gitu kan. Jadi orang itu daya belinya jadi kurang karena pengangguran kan di mana-mana tuh. Selain itu juga dikarenakan produksi yang berkurang itu tadi, gaji karyawan kan juga ini berubah karena terpengaruh pasti kan. Akhirnya daya masyarakat itu dalam membeli sesuatu jadi ikut terpengaruh. Dari situ dia tidak kuat untuk membeli barang-barang yang jumlahnya nggak banyak itu, karena dia sedang resesi, barangnya nggak banyak. Nah udah barangnya sedikit, nggak laku pula, akhirnya harga-harga barang itu secara serentak turun bersama-sama. Nah itu artinya dia deflasi atau tingkat dari inflasi itu bisa berkurang. Nah, menerjemahkan inflasi, an increase in overall price level. Jadi peningkatan dari harga keseluruhan atau keseluruhan harga meningkat. Sementara sebaliknya deflation, a decrease overall price level. Jadi turunnya harga secara keseluruhan. Sustain inflation, an increase in the overall price that continues over a significant period. Jadi inflasi yang berlanjut, inflasi yang berlanjut dari masa ke masa. Terus ada istilah pada inflasi itu ada istilah price indexes ya. Consumer Price Index atau CPI, a price index computed each month by the Bureau of Labor Statistics using bundle that is meant to represent the market basket. The market basket a purchased monthly by typical urban consumer. Jadi indeks harga itu digunakan untuk mengukur tingkat harga keseluruhan ya. Nah, kita bahas bagaimana indeks dibentuk pada sebelumnya ya, pada ini ya, pada bab sebelumnya. Yaitu kalau kalian masih ingat itu kemarin GDP deflator itu.
Itu indeks harga yang relevan dengan semua barang dan jasa dalam perekonomian, itu namanya GDP deflator. Kemarin kita udah sempat bahas GDP nominal, GDP real, GDP deflator ya. Dalam menghitung GDP deflator itu masih menggunakan bobot yang tetap ya. Artinya dia menggunakan tahun dasar yang tetap, tidak berubah-ubah. Kemarin sudah dibahas. Itu indeks harga yang menggunakan bobot tetap yang paling terkenal itu namanya CPI ini. Dan dari CPI ini nanti bisa diturunkan menjadi keranjang harga CPI yang memperlihatkan seberapa besar orang di Amerika ya pada waktu itu ya mengakomodasikan atau mengalokasikan dananya ke berbagai macam barang dan jasa. Nah, itu bisa dilihat tuh. Ini yang namanya the CPI market basket ya, merupakan tampilan atau proporsi seberapa banyak masyarakat itu menghabiskan uangnya pada barang atau jasa ya. Bisa dilihat di situ ada 40%, itu 40,9% dihabiskan pada perumahan ya, termasuk peralatan-peralatan atau perlengkapan di dalam rumahnya itu sendiri. Terus yang terbesar kedua itu ada 17,3% itu dihabiskan pada transportasi, mobil baru, terus kemudian tiket pesawat ya, bensin, sepeda motor, asuransi dan lain-lain. Pengeluaran terbesar itu dikeluarkan untuk food, makanan and beverage ya, sarapan ya, susu, kopi, ayam, daging ya, macam-macam. Terus apalagi diikuti dengan medical care atau ini ya, keperluan kesehatan itu rumah sakit, obat dan lain-lain. Terus apalagi itu bisa nanti dipelajari sendiri ya. Nah, ini bisa dilihat tabel ya, tabel 7.8 itu dari CPI tahun 50 sampai 2004. Perubahan dari CPI tadi. Jadi ini yang namanya CPI itu perubahannya tuh lebih responsif daripada perubahan biaya hidup itu sendiri. Nah, berikutnya karena tadi itu indeks harganya itu bobotnya tidak berubah ya atau tetap, akhirnya dikeluarkan lagi itu indeks harga yang bobotnya itu berubah ya. Namanya indeks harga produksi, Producer Price Indexes atau PPI. Measure of prices that producer receive for products at all stages in the production process ya. Jadi dia mengukur harga yang ditetapkan oleh produsen itu dari memperhitungkan atau mempertimbangkan tiap tahapan produksi ya. Jadi kan produksi itu ada yang banyak yang tidak langsung jadi, tapi suatu perusahaan tuh membeli dari perusahaan lain ya barang setengah jadi untuk diproses barang menjadi barang jadi atau barang akhir. The three main categories are finished goods, intermediate materials, and crude materials, although there are subcategories within each of this category. Jadi ada tiga bagian utama dari barangnya. Barang pertama barang jadi, yang kedua barang perantara atau barang pelengkap ya, yang ketiga itu barang mentah, bahan mentah ya. Walaupun masing-masing itu bisa disubkategorikan lagi. Nah, dari sini yang namanya price indexes ini atau indeks harga ini mempertimbangkan ya, dari pertama crude materials ini, bahan mentah ya, diproduksi menjadi intermediate materials tahap 1, intermediate materials tahap 2 dan seterusnya sampai menjadi finished good. Itu kan ada ini ya, kemarin udah dibahas ya, edit level ya, itu dipertimbangkan dalam menentukan index price ini. Nah, ini ada nih, the cost of inflation. Pendapatan orang dari upah, gaji, laba, bunga, dan sewa meningkat selama inflasi. Tingkat upah adalah harga tenaga kerja, sewa adalah harga tanah, dan seterusnya. Selama inflasi itu sebagian besar harga termasuk harga input dari industri atau perusahaan, harga input ya, cenderung naik secara bersamaan, dan harga input menentukan pendapatan pekerja maupun pendapatan pemilik modal dan tanah.
Jadi modalnya itu yang dibeli-beli itu bahan-bahannya itu udah naik duluan ya. Itu dari biaya yang ditimbulkan gara-gara inflasi. Nah, dampak berikutnya inflasi itu mengubah dari distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan itu artinya bahwa kalian itu terkena dampak inflasi atau tidak itu bergantung pada kecepatan pendapatan kalian merespon inflasi itu. Kecepatan pendapatan kalian merespon inflasi itu apakah bertambah lebih duluan, sudah bertambah lebih duluan daripada inflasi terjadi atau lebih lambat. Kalau sudah ini berubah lebih dulu atau bertambah lebih dulu daripada inflasi ya berarti bisa menghadapi inflasi itu. Nah, dalam hal ini pendapatan yang tidak berubah dia akan kalah. Contohnya siapa? Manula itu pensiunan itu mereka gajinya tetap walaupun ada inflasi. Akhirnya daya beli mereka berkurang kan begitu. Pada zaman dulu itu dibiarin kayak gitu. Karena perkembangan ilmu ekonomi waktu itu juga belum sepesat sekarang ya. Tapi di zaman sekarang ketika hendak akan inflasi itu kan tanda-tandanya udah kelihatan itu pihak-pihak manula atau pensiunan itu juga di Amerika Serikat sana, tapi ya itu saya belum tahu kalau di Indonesia seperti apa. Di Amerika Serikat sana itu penghasilan atau pensiunan dari para manula pensiunan itu sudah disesuaikan dulu sehingga walaupun inflasi itu terjadi daya beli mereka tetap terjaga gitu ya. Terus kemudian ada efek debtors and creditors. Real interest rate, the difference between the interest rate on loan and inflation rate. Nah, ini untuk contohnya seperti ini. Misalnya saya memberi utang kepada Anda 1 juta gitu. 1 juta terus kemudian kita ini ya tidak mempermasalahkan waktu ya, waktu ditiadakan gitu. Nah, 1 juta itu kalian harus mengembalikan 1 juta lagi 1 tahun ke depan gitu ya. Nah, ternyata setengah tahun itu terjadi inflasi, harga-harga naik semuanya sebanyak 10%. Nah, ketika 1 tahun kemudian kalian mengembalikan uang 1 juta itu saya kehilangan 10% ya, karena harga-harga pada saat itu dia naik semuanya 10%. Maka dari situ pada saat saya meminjamkan kepada Anda itu saya bisa memperkirakan inflasi dari tahun ke tahun itu kira-kira tahun 2020 ini akan inflasi sebanyak 10%. Maka saya mensyaratkan bunga 15% kepada Anda. Ini kembalikan tahun depan 1 juta ditambah 15% saja gitu. Nah, ternyata benar terjadi inflasi ya sebanyak 10%. Kalian bayarnya 1.115.000. Nah, di sini yang kelebihan itu inflasinya 10% tuh. Yang 5% ya sisanya ya, dari 15% dikurangi 10% itu yang disebut dengan tingkat bunga real ya. Nah, pada prinsipnya bisa ditarik kesimpulan bahwa inflasi yang lebih tinggi daripada yang diprediksi itu akan menguntungkan debitur ya. Debitur itu siapa? Yang hutang itu. Sementara inflasi yang lebih rendah daripada yang diprediksikan itu akan menguntungkan buat kreditur atau yang memberi pinjaman. Berikutnya administrative cost and inefficiencies. Ada beberapa biaya tuh yang berhubungan dengan antisipasi inflasi ya. Salah satunya biaya administratif yang mengikuti harga itu ya. Jadi ketika ada inflasi itu misalnya Indomaret atau Alfamart itu mereka harus mengupdate harga itu sesering mungkin ya. Kalau nggak diupdate harganya sesering mungkin mereka bisa kehilangan peluang keuntungan atau bahkan kerugian ya. Jadi kalau harganya terlalu mahal itu untungnya banyak tapi sejenak saja, pelanggan semuanya hilang. Begitu pula jika ketika terlalu murah itu penjualannya meroket tapi ternyata rugi semua. Itu harus ini ya, sesering mungkin untuk dilakukan penyesuaian. Terus kemudian karena inflasi itu menyebabkan harga yang tidak stabil ya, itu alangkah lebih baiknya kalau mengurangi kegiatan ekonomi dan memilih untuk menabung ya.
mengurangi peredaran uang ya. Itu sesuai juga dengan kebijakan moneter yang biasanya diambil oleh pemerintah, itu meningkatkan suku bunga ketika inflasi gitu ya. Agar apa? Peredaran uang yang ada di masyarakat itu berkurang kan gitu. And the opportunity cost of holding cash is high during inflation. People therefore hold less cash and need to stop at the bank more often. Maksudnya apa nih? Di biaya kesempatan itu lebih besar pada saat inflasi jika memegang uang cash. Makanya orang lebih memilih untuk menabungkan uangnya. Biaya kesempatan menjadi lebih tinggi. Maksudnya apa? Ada yang tahu nggak opportunity cost apa? Opportunity cost tuh contohnya misalnya seperti ini. Kamu hari ini, andaikan kamu pekerja lepas ya, kamu pekerja lepas, bayarannya harian, sehari kamu dibayar 300.000 ya. Kamu diizinkan untuk tidak berangkat kerja selama 5 kali dalam seminggu, sebulan ya, sebulan aja. 5 kali selama sebulan kamu boleh libur. Tapi kalau kamu misalnya berangkat, kamu tetap akan dibayar 300.000 per hari. Nah, itu ada kalanya kamu sakit ya, masih masuk akal sakit kan, nggak berangkat kerja. Tapi ketika sehat dan alasannya adalah malas gitu, malas, pengen di rumah aja. Nah, itulah yang disebut dengan biaya kesempatan. Menanggung biaya kesempatan itu seperti itu. Jadi kalau kamu nggak berangkat kerja, kamu nggak rugi. Secara real kamu nggak rugi, tapi kamu kehilangan kesempatan untuk mendapatkan 300.000 tadi. Nah, itu biaya kesempatannya itu 300.000 ya, kesempatan yang nggak bisa diambil. Nah, ini dalam hal ini, konteks ini itu bunga bank yang sangat besar ya, sangat tinggi. Untuk menghadapi inflasi itu pemerintah mengeluarkan kebijakan moneter meningkatkan bunga, dan itu sayang kalau tidak dimanfaatkan ya. Dia mengandung opportunity cost ini tadi. Akhirnya apa? Orang-orang daripada membelanjakan uangnya lebih memilih menabung dengan harapan mendapatkan bunga yang besar itu tadi, yang enggak tiap hari bisa dinikmati. People are not fully informed about price change and may make mistakes that lead to misallocation of resources. Jadi orang-orang yang pada saat inflasi ya, saat inflasi itu tidak semuanya mendapat informasi mengenai perubahan harga dan bahkan perubahannya. Ini harga akan naik atau turun di masa depan susah diprediksi ya, susah diprediksi, dan ini menyebabkan seseorang itu bisa salah menempatkan dananya untuk investasi, misalnya perumahan atau bisnis itu jadi salah. Dalam kondisi seperti ini itu investor juga susah untuk meraba perekonomian mana yang lebih tepat, investasi mana yang lebih tepat, seperti itulah. Nah, inflasi itu juga meningkatkan resiko dan memperlambat pertumbuhan ekonomi. When unanticipated inflation occurs regularly, the degree of risk associated with investment in the economy increases. Jadi ketika inflasi itu terjadi dan terjadi secara bertahap begitu ya, terus menerus, itu derajat risiko ya yang berkaitan dengan risiko investasi itu dalam ekonomi itu meningkat, sehingga investor nggak aman ini main di dunia investasi itu, di melakukan usaha berarti nggak aman ya. Karena daya beli masyarakat turun drastis dan produksi barang hanya akan menjadi sia-sia kan. Nah, dari situ masyarakat menjadi tidak mau berinvestasi pada usaha. Nah, inflasi itu musuh publik yang paling besar atau nomor satu gitu ya. Some people consider inflation to be our public enemy number one. Elected leaders have vigorously pursued policies designed to stop inflation. Jadi beberapa orang yang paham itu menganggap bahwa inflasi itu musuh terbesar ya, atau nomor satu bagi masyarakat. Bahkan ini seringkali dalam pemilu itu legislatif atau calon-calon kepala daerah itu mengangkat isu inflasi ini untuk dihentikan, bagaimana cara menghentikan inflasi untuk meraih para pendukungnya. Terus yang kedua, resesi pada tahun 74 sampai 75 dan 80 sampai 82, with the price we had to pay to stop inflation. Jadi resesi itu adalah
harga atau balasan yang harus kita lakukan, kita korbankan untuk menghentikan inflasi. Stopping inflation is costly. Jadi menghentikan inflasi, harga yang naik itu untuk dihentikan itu membutuhkan biaya yang sangat mahal. Ya. Terus apa ini? Enggak penting ya. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi kita kali ini ya. Saya nantikan jawaban dari responsi ya, dari responsi kalian nanti bisa digunakan itu kolom komentar ya, wajib sifatnya. Kalau nggak bisa kontak saya. Terus kemudian diskusinya tanya jawab, diskusi debat dan lain-lain juga di kolom komentar. Oh ya, satu lagi, ingat itu untuk nama ya, nama dan NIM itu jangan pakai nama full lagi, digunakan nama depan saja dan NIM bagian belakang saja. Ya, sekian, kurang dan lebihnya atas perhatiannya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.